Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Hasmawati. Hari ini kita akan menjelaskan tentang simple present tense. Sebelum kita memasuki pembahasan simple present tense, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan simple present tense? Jadi, simple present tense itu adalah digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan yang berulang-ulang atau merupakan kebiasaan menunjukkan kebenaran umum. Yang akan kita pelajari dalam simple present tense itu yang pertama function atau fungsi, kemudian karakteristik atau ciri-cirinya, dan juga formulanya. Nah, kita akan menjelaskan pertama fungsi. What is the function? Simple present tense. Simple present tense ini biasa digunakan untuk menyatakan habit. Habit itu apa sih? Habit itu adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Contohnya adalah Salsa drinks milk every morning. Salsa minum susu setiap pagi. Itu adalah kegiatan yang dilakukan setiap pagi atau setiap harinya. Yang kedua itu, I usually get up at 4 a.m. Saya biasanya bangun jam 4 pagi dari sebuah kebiasaan yang dilakukan bangun jam 4 pagi. Fungsi kedua yaitu menyatakan fakta. Contohnya adalah the sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. Yang kedua itu Salsa is singer. Yang ketiga Agna is genius. Di simple present tense itu ada dua kalimat, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki verb, baik kata kerja aktif atau pasif, transitif, maupun intransitif. Pada kalimat verbal, tidak ada kata bantu to be, is, am, are. Contoh kalimat verbal dalam positif. I go to school every day. Saya pergi sekolah setiap hari. Contoh kalimat negatif dalam verbal. I don't to go to school on Sunday. Saya tidak pergi sekolah pada hari Minggu. Contoh kalimat integratif, what do the student eat every morning? Kalimat verbal itu menggunakan base verb, subjek plus verb 1 plus is or is plus objek. Kalau kalian membuat kalimat tanpa menggunakan adanya is or is, itu akan susah untuk mengenali present tense-nya. Ciri-ciri simple present tense itu harus ada tambahan is or is. Nah, tergantung dari subjeknya. Contohnya adalah Salsa play piano every day. Karena Salsa satu orang, maka tambahkan is di belakangnya atau is di belakangnya. Kalimat negatif adalah is plus do atau does, not plus verb 1 plus objek. Contohnya adalah Salsa does not play piano every day. Kalimat integratif adalah does plus subjek plus objek. Contohnya adalah does Salsa play piano every day. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kalimat nominal. Kalimat nominal itu apa sih? Kalimat nominal adalah tidak memiliki verb, kata aksi, tetapi mengandung kata bantu to be, is, am, are. Ketika kita menggunakan is, harus memakai he, she, it. Am harus menggunakan I. Are harus menggunakan you, we, they. Kalimat nominal pada simple present tense bisa digunakan untuk menerangkan kondisi-kondisi, keadaan, posisi, jabatan, waktu, hari,
bulan, dan yang lain-lain. Pada kalimat negatif, kata bantu to be, is, am, are ditambah not sehingga bisa menjadi is not, am not, are not. Sedangkan pada kalimat tanya, posisi kata bantu to be-nya itu ditempatkan sebelum subjek. Contoh kalimat nominal, positif, negatif, dan integratif. Kalimat positif contohnya I am student. Kalimat negatif contohnya I am not in the market. Contoh kalimat integratif. Am I handsome? Selanjutnya adalah kalimat nominal. Kalimat nominal menggunakan to be, is, am, are. Nah, to be itu diikuti dengan adjektif, yaitu kata sifat, noun, kata benda, contohnya have, teacher, dan adverb, kata keterangan tempat, misalnya indication. Verb ing itu akhirnya menggunakan verb ing, contohnya studying, cooking, drinking. Nah, pada kalimat positif, bila pelakunya adalah I, you, we, atau they, maka kata kerjanya yang dipakai adalah present verb tanpa tambah apapun, seperti contoh berikut. Contohnya itu go, eat, drink, dan study. Apabila pelakunya adalah he, she, atau it, maka kata kerjanya itu ditambah is atau or is. Contohnya reads, rises, dan boils. Pada kalimat negatif, bila pelakunya adalah I, you, we, atau they, maka kata kerjanya diawali do, not. Sedangkan bila pelakunya he, she, atau it, maka kata kerjanya diawali. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan kalimat tanya. Kata bantu do ditempatkan sebelum subjek I, you, we, atau they. Contohnya, what do the students do? Dan what do we do? Sedangkan kata bantu does ditempatkan sebelum subjek he, she, atau it. Dan kata kerjanya tidak tambah she atau or is. Contohnya, what does your father read? Itu adalah contohnya. Sedangkan kata keterangan adverb yang bisa digunakan itu sebagai contoh-contohnya. Yang pertama itu always, selalu. Yang kedua often, sering. Usually, biasanya. Sometimes, kadang-kadang. Seldom, jarang. Never, tidak pernah. Every day, setiap hari. On Sunday, pada hari Minggu. In the morning, pada pagi hari.